Cairan merah juga ditemukan berceceran di dalam kamar kos korban. Saat ini, jasad korban masih menjalani proses otopsi untuk mengungkapkan penyebab pasti meninggalnya mahasiswi tersebut. Hai gengs, kembali lagi di channel Ari Adiasa. Kali ini kita akan langsung membahas kasus yang banyak kalian request akhir-akhir ini, yaitu nasib naas yang menimpa mahasiswi dari salah satu universitas yang berada di Lampung, yang menggegerkan jagat dunia maya akhir-akhir ini. Dan kasus ini sampai trending 1 di dunia maya. Gimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi kisah ini meliputi dua mahasiswa yang berkuliah di Universitas Lampung. Mahasiswi ini berinisial S. Kita biar gampang menyebutnya, kita sebut saja dengan panggilan Cynthia. Dia memiliki pacar yang berinisial B. Untuk lebih memudahkan kita memahami cerita ini, kita panggil cowok ini dengan panggilan Boy. Diketahui mereka sama-sama berusia 21 tahun. Cynthia kini sudah memasuki semester 7 dalam pendidikan perkuliahannya di Universitas Lampung. Selama berkuliah di kampus Unila, Cynthia ini tinggal di kos yang dimiliki oleh Bapak Purwadi. Selama Cynthia ngekos di tempat Bapak Purwadi selama 3 tahun lamanya. Jadi Cynthia ini ngekos di tempat Bapak Purwadi sejak dia pertama kali masuk kuliah sampai dia kini memasuki semester ke-7. Cynthia dikenal sebagai anak yang pendiam. Dia juga sosok yang baik dan punya sopan santun. Diketahui Cynthia merupakan mahasiswa jurusan ekonomi dalam pendidikan perkuliahannya. Sementara pacar Cynthia yang bernama Boy, dia merupakan teman sekampus Cynthia. Si Boy ini dikenal sebagai salah satu mahasiswa yang mengambil di jurusan pendidikan. Cynthia dan Boy merupakan sepasang kekasih yang diketahui sudah menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya. Akan tetapi hubungan yang mereka jalani ini cenderung tertutup. Bahkan teman dekat Cynthia pun tak mengetahui kalau mereka ini memiliki hubungan yang spesial. Bapak Purwadi pun selaku pemilik kosan yang ditempati Cynthia juga tak mengetahui bahwa Cynthia ini memiliki seorang pacar. Segitu tertutupnya Cynthia ini gengs kepada lingkungan dan sekitarnya. Selama 3 tahun berpacaran dengan si Boy, Cynthia secara diam-diam telah melakukan hal-hal yang di luar batas seperti ya kiku-kiku gitu, sehingga Cynthia ini sampai mengalami kehamilan. Akan tetapi tak ada satu orang pun yang tahu kejadian ini kecuali Cynthia dan pasangannya yaitu Boy. Tiba-tiba gengs, akibat dari perbuatan mereka berdua ini, mereka mengalami kebingungan karena mereka masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Lampung. Gimana nggak bingung? Tentu, seorang Cynthia takut kehamilannya diketahui banyak orang. Termasuk Cynthia sangat takut kejadian ini sampai diketahui oleh kedua orang tuanya. Karena juga Cynthia takut orang tuanya kecewa karena Cynthia telah melakukan hal-hal yang tak seharusnya Cynthia lakukan. Sementara si Boy juga khawatir kehamilan pacarnya ini sampai diketahui banyak orang. Disitulah awal dari pikiran untuk menggugurkan atau membuang bayi itu muncul. Waktu demi waktu terus berjalan. Sampai akhirnya saat kehamilan Cynthia sudah membesar dan waktunya melahirkan, mereka berdua memutuskan nekat untuk melakukan persalinan secara mandiri di kamar kos yang ditempati oleh Cynthia. Setelah janin sudah dikeluarkan secara mandiri, Boy bergegas membawa janin tersebut ke bawah jembatan untuk dibuang. Berjahit. Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Barulah pada tanggal 19 Juni 2025 tengah malam, sekitar setengah 12 malam lah
perkiraan, Bapak Purwadi menerima telepon dari salah satu penghuni kos. Dia menelpon sambil menangis. Tentu Bapak Purwadi selaku pemilik kos panik. Kemudian Pak Purwadi bersama istrinya langsung naik ke lantai 2 untuk mengecek apa yang terjadi. Mereka pun terkejut karena melihat banyak cairan merah berceceran di kamar kos Cynthia dan hanya ada 2 anak kos saat itu. Salah satu anak kos yang tak mau disebutkan namanya itu mengatakan bahwa Cynthia sudah dibawa oleh teman-temannya ke klinik terdekat. Namun karena kondisinya semakin melemah, akhirnya Cynthia dirujuk ke RS Bayangkara, Bandar Lampung. Akan tetapi, usaha teman-temannya untuk menyelamatkan Cynthia gagal karena Cynthia mengalami kekurangan cairan dan Cynthia pun dinyatakan meninggal dunia. Setelah mengetahui kabar itu, Purwadi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan aparat kepolisian. Tim dari Polsek Kedaton pun lantas datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP. Beberapa hari sebelum peristiwa itu, Bapak Purwadi mendapat informasi jika ada seorang laki-laki yang mengunjungi korban untuk mengantar makanan. Namun dia mengaku tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut. Terkait kasus itu, Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Alfred Jacob Tilukai mengatakan kasus tersebut saat ini masih diselidiki secara mendalam. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, mahasiswa tersebut awalnya ditemukan dalam kondisi lemas dan sudah tidak sadarkan diri di dalam kamar kosnya. Kapolresta itu juga mengungkapkan korban diduga melakukan praktik dalam kamar kosnya. Pasalnya, polisi menemukan banyak bercak cairan merah yang keluar dari area organ intim si korban. Cairan merah juga ditemukan berceceran di dalam kamar kos korban. Saat ini, jasad korban masih menjalani proses otopsi untuk mengungkapkan penyebab pasti meninggalnya mahasiswi tersebut. Dia juga menambahkan, polisi juga masih mencari keberadaan janin hasil. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan benda yang diduga plasenta. Setelah melakukan penyelidikan secara tepat, akhirnya pihak berwajib daerah Bandar Lampung langsung meringkus pelaku pembuang janin tersebut. Dia adalah Boy, yang diketahui merupakan pacar Cynthia. Saat ini, Boy masih terus dimintai keterangan terkait lebih jelasnya apa yang dialami oleh si korban. Ini merupakan pelajaran untuk kita semua ya gengs. Pacaran boleh, tapi jangan sampai keluar batas. Ingat, pacaran ada batasnya. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Terima kasih sudah menonton. See you gengs.